Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya AKBP Murniatul Provanti SHMH, Jabatan Kasubagjan Dikbang Bagjan Diklat Rojian Banglem Diklat Polri. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan laporan implementasi proyek perubahan yang kami angkat berjudul Strategi Penguatan Tenaga Pendidik melalui Digitalisasi Pembelajaran untuk menghasilkan lulusan Polri yang unggul. Dunia saat ini berada dalam era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian, dan kompleksitas yang tinggi. Fenomena ini diperkuat dengan munculnya megatrend seperti globalisasi, urbanisasi, dan revolusi industri 4.0 yang membawa transformasi digital di berbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap Diklat Polri. Dalam konteks ini, masyarakat 5.0 mulai terbentuk, di mana manusia dan teknologi berkolaborasi untuk menciptakan solusi dari berbagai tantangan, sehingga Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat turut menghadapi tantangan baru sebagai dampak perkembangan teknologi. Kinerja Polri di masyarakat dituntut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Seiring dengan pelayanan Polri yang mulai terdigitalisasi, maka Lemdiklat Polri melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan Diklat Polri untuk menghasilkan lulusan Polri yang siap pakai. Ketercapaian lulusan sesuai kompetensi merupakan peran penting dari Gadik dan Gadikan yang menjadi role model dalam perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Gadik harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional yang diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi, kompetensi kepribadian dan sosial yang akan menjadi model terbentuknya kepribadian cerdik dalam bersosialisasi. Pelatihan yang diberikan kepada para Gadik di seluruh satdik jajaran Lemdiklat Polri maupun SPN Polda tidak terakomodir keseluruhan. Sehingga dalam era revolusi industri 4.0 ini, maka pelatihan Gadik mulai dirintis dengan mengenalkan platform LMS yang dapat digunakan untuk melatih seluruh Gadik dan termonitor dari Lemdiklat sebagai pembina fungsi. Transformasi Gadik secara digital diikuti dengan metode pembelajaran yang makin dimudahkan dengan dibuatnya video pembelajaran. Transformasi Gadik bukan hanya pada proses pembelajaran di kelas, namun juga pelatihan dan pengasuhan atau Jarlatsu. Dengan demikian, untuk menambahkan literasi sebagai kontribusi bagi para Gadik, maka Project Leader menginisiasi proyek perubahan strata Gadik digital, yaitu strategi penguatan tenaga pendidik Polri melalui digitalisasi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan Polri yang unggul. Upaya penguatan Gadik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital menggunakan platform Digital Learning Management System atau LMS Police Learning untuk meminimalisir anggaran dan membiasakan Gadik untuk memanfaatkan teknologi. Tindak lanjut dari rancangan proyek perubahan Project Leader melakukan implementasi proyek perubahan dalam tahap jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim efektif dengan tahapan meliputi rapat pembentukan tim efektif untuk menentukan personil yang terlibat dalam tim efektif. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyusun draft surat perintah tim efektif dan mengajukan konsep surat perintah untuk disahkan dan dipergunakan. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal untuk mendapatkan data terkait kekuatan tenaga pendidik Polri. Menyamakan persepsi dan memperkuat dukungan dalam mengimplementasikan proyek perubahan. Konsep RPP diperoleh dari Kalemdiklat Polri, Karojian Bank, Karo Kurikulum, Karo Bindiklat, Kabak Infotek, dan terutama mentor. Ketiga, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal, sekaligus memberikan kontribusi bagi project leader dan tim untuk mengembangkan potensi dalam implementasi proyek perubahan. Dengan melaksanakan studi banding ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau LAN-RI dalam rangka memahami metode pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Pengelolaan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengidentifikasi praktek terbaik yang dapat diterapkan di Lemdiklat Polri. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dengan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung untuk memahami peran pendidik sebagai materi pelatihan penguatan.
melaksanakan studi banding ke Komdigi dalam rangka memahami penggunaan platform beserta konten sesuai kebutuhan untuk membenahi LMS Lemdiklat. Keempat, hasil koordinasi petunjuk dan arahan dari para stakeholder ditindaklanjuti dengan menyusun rencana tindak lanjut, yaitu melaksanakan penyusunan materi penguatan Gadik untuk mengisi salah satu konten dalam LMS Lemdiklat Polri, mengintegrasikan materi ke dalam platform Learning Management System atau LMS Police Learning, menyelenggarakan pelatihan penguatan tenaga pendidik melalui digitalisasi oleh Satdik. Kelima, membuat video pembelajaran untuk menambah metode penyampaian materi terhadap Serdik memanfaatkan teknologi digital. Keenam, mengevaluasi ketercapaian implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek untuk melanjutkan ketercapaian pada jangka menengah dan jangka panjang. Adapun produk yang dihasilkan selama implementasi proyek perubahan di jangka pendek adalah: pertama, platform LMS Police Learning beserta buku panduan penggunaan. Kedua, video pembelajaran. Ketiga, telaan staf tentang digitalisasi pelatihan penguatan Gadik. Keempat, draft standar kompetensi lulusan atau SKL yang disarankan oleh penguji untuk dilaksanakan pada jangka menengah. Selama implementasi proyek perubahan, proyek leader telah menerapkan kepemimpinan strategi sebagai berikut: memberdayakan tim dan mendelegasi tugas dengan kegiatan yang dilakukan dengan mengkomunikasikan visi dan target-target yang harus dipenuhi kepada anggota tim efektif serta pembagian tugas. Melakukan komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan kerjasama tim dilakukan dengan mengkomunikasikan visi kepada stakeholder dan melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan anggota tim dalam implementasi proyek perubahan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dilakukan dengan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan. Adapun strategi marketing yang dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah dengan branding Police Learning, portal Lemdiklat Polri, sosialisasi, surat telegram sebagai petunjuk dan arahan untuk satuan pendidikan baik di jajaran Lemdiklat maupun Polda. Penerapan organisasi pembelajaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri adalah dengan membangun integritas melalui pelibatan diri dalam proses kerja tim, mengembangkan kerjasama dengan menerapkan komunikasi yang efektif, dengan melakukan koordinasi dengan para stakeholder, mengelola perubahan dengan melatih diri untuk selalu melakukan inisiasi perbaikan atau perubahan sesuai aktualisasi lingkungan. Sebagai pengembangan kompetensi dengan melakukan webinar, pengkajian diklat, rapat koordinasi, dan evaluasi, serta studi banding lanjutan untuk mengembangkan LMS dan SKL. Saya Komjen Pol Dr. Andes Purwadi Arianto MSI, selaku Kalemdiklat Polri, mendukung sepenuhnya implementasi proyek perubahan yang dibuat oleh AKBP Murniatun Profianti SHMH. Saya Brigadir Jenderal Polisi Isran Cahyo. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Joko Impung. Saya Brigjen Pol Dr. Sudarjo MSI. Saya Komisaris Besar Polisi Raden Romdo Natakusuma, SHSI KMH. Saya Komisaris Besar Polisi Nergoyo SIK. Saya Kombes Pol Mulyadi Purtono SIK MSI. Saya Dr. Cepit Tirta MPD. Dengan ini mendukung atas proyek perubahan yang digagas dan diinisiasi oleh AKBP Murniatul Profanti SHMH sebagai peserta PKN tingkat 2 Angkatan 31 tahun anggaran 2024 dengan judul Strategi Penguatan Tenaga Pendidik melalui digitalisasi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan Polri yang unggul. Proyek perubahan ini diharapkan sebagai solusi dalam penguatan kompetensi digital para tenaga pendidik di lingkungan Lemdiklat Polri. Semoga apa yang menjadi proyek perubahan ini bisa terwujud. Kami dukung penuh. Semoga sukses pada AKBP Murniatul Profanti. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.